Ya alhamdulillah untuk APBD 2026 itu kita kemarin sudah ketuk palu dan total anggaran kita itu memang prihatin ya. Tingkat pengangguran kita itu secara nasional itu nomor 4. Membela para kaum buruh, para pekerja, tapi satu sisi juga kita harus bisa membaca dan mempertimbangkan iklim investasi biar tidak gulung tikar. Nah, yang lebih poin pentingnya adalah bagaimana mendorong masyarakat kita punya SDM, punya kemampuan untuk siap kerja. Nah, pemerintah Provinsi Banten saat ini juga sedang fokus bagaimana mendorong agar anak-anak muda, Gen Z, generasi milenial untuk berwirausaha dengan melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Dengan kita berwirausaha juga secara otomatis membuka lapangan pekerjaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Abdul Rosid, jurnalis Tribun Banten. Kali ini dalam program podcast Tribun Banten kita kehadiran anggota DPRD Provinsi Banten Komisi 5 yakni Pak Ahmad Muhdi. Beliau membindangi terkait kesejahteraan sosial masyarakat. Saat ini menjadi PR besar Pemprov Banten itu terkait pengangguran. Nah, untuk mengupas itu kita tanyakan langsung kepada beliau sebagai salah satu stakeholder di Provinsi Banten. Kita sapa beliau, Pak Ahmad Budi dari fraksi PAN DPRD Provinsi Banten. Selamat siang, Pak. Halo, siang Kang Rosid. Halo Tribuners, selamat siang. Gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sedang menjelang akhir tahun ya, rapat paripurna, terus ya sebagai tupoksi anggota dewan tentu melakukan pengawasan-pengawasan terhadap berjalannya program pemerintah yang akhir tahun ini sedang berjalan. Kita dorong agar capaian kinerjanya mencapai 100%. Karena kita lihat saat ini ada beberapa dinas yang capaian programnya masih 60, 70, sedangkan ini waktu-waktu yang krusial akhir tahun. Nah, makanya kita dorong agar program-program yang sudah direncanakan bisa segera terwujud dan terrealisasi. Pak, kita menjelang penutupan buku ya. Kita akan membuka lembaran baru di tahun 2026. Saat ini APBD sudah diketuk palu. Betul. Berapa anggaran yang diperuntukkan dari APBD untuk pengentasan pengangguran dan kemiskinan? Ya alhamdulillah untuk APBD 2026 itu kita kemarin sudah ketuk palu dan total anggaran kita itu 10T ya 10T lebih, dan program-program itu sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada skala prioritas di mana pendidikan misalkan harus di atas 20%, terus kesehatan harus sekian persen, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat. Tepatnya saya tidak terlalu hafal berapa-berapanya, tapi itu sudah di atas standar yang sudah ditetapkan. Kalau kita bicara angka pengangguran, ini juga berbicara mengenai lowongan pekerjaan. Betul. Kalau bicara lowongan pekerjaan, bicara juga terkait perusahaan. Betul. Nah, kabar terbaru, ada 30 perusahaan di Provinsi Banten yang gulung tikar. Betul. Efek dominonya pasti tingkat pengangguran meningkat, dan ini akan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. DPRD sendiri, DPRD Banten, salah satunya yang membinangi Komisi 5 itu, melihat peristiwa itu, fenomena ini seperti apa, Pak?
Iya, memang prihatin ya. Tingkat pengangguran kita itu secara nasional itu nomor 4. Ya. Secara jumlah kita itu sekitar 412.000. Jadi kita itu yang terbesar pertama adalah Jawa Timur, yang kedua itu hampir 1,9, 1,8, yang kedua Jawa Tengah, terus Jawa Barat, dan keempat adalah Banten. Secara jumlah yaitu 412.000 sekian. Nah, luar biasa kan? Lebih banyak jumlah pengangguran daripada jumlah penduduk kota Cilegon. Iya. Jadi kalau pengangguran di Banten ini dikumpulin jadi satu kabupaten kota di Banten kan, ya. Nah ini perlu perhatian khusus oleh pemerintah. Ditambah memang sekarang ada beberapa perusahaan yang juga memang gulung tikar atau pindah. Ya. Saya paham betul karena memang ini bukan hanya persoalan Banten tapi ini persoalan global dan persoalan nasional, bahwa ekonomi kita secara nasional memang pertumbuhannya tidak begitu progresif ya, skala nasional ya. Nah makanya pemerintah pusat maupun daerah kan punya perhatian khusus dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu maka dalam Sekup Banten untuk menanggulangi itu saya yakin pemerintah sudah melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama tentu bagaimana mengundang iklim investasi ke Provinsi Banten agar hadir, baik PMA maupun PMDN-nya, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Nah itu harus didorong karena saya yakin pengusaha-pengusaha itu ingin sekali berinvestasi di Provinsi Banten ini, cuma mereka kan perlu informasi, perlu dorongan, dan tentu perlu diberikan fasilitas. Nah, makanya perlu didorong itu oleh pemerintah Provinsi Banten. Yang kedua, bagaimana menahan angka perusahaan-perusahaan itu gulung tikar atau pindah. Kebetulan saya di Dapil Kabupaten Tangerang, ada satu pabrik yang namanya PT Cingluh. Nah, saya mendapatkan kabar bahwa perusahaan tersebut akan pindah ke Jawa karena memang salah satu alasannya angka UMR di Kabupaten Tangerang ini terlalu tinggi. Makanya dia tidak sanggup lagi untuk membayar pekerjanya dengan UMR itu. Makanya kemudian dia pindah ke Jawa yang relatif UMR-nya lebih rendah daripada Kabupaten Tangerang. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Satu sisi kita juga harus membela para kaum buruh, para pekerja, tapi satu sisi juga kita harus bisa membaca dan mempertimbangkan iklim investasi biar tidak gulung tikar. Nah, makanya setiap tahun pemerintah harus jadi penengah yang baik antara pihak industri dan SPSI ataupun pihak pekerja, serikat pekerja, duduk bersama. Kalaupun ini kan kita yang menjadi perhatian para pengusaha itu angka UMR setiap tahun naik. Setiap tahun naik dan itu menjadi beban pihak perusahaan. Nah, sehingga overhead daripada perusahaan menjadi membengkak. Nah, kita bukan setuju, kita sangat setuju sekali kesejahteraan pekerja sangat penting. Tapi juga kita tidak mau perusahaan ini juga bangkrut gara-gara UMR-nya naik. Nah, makanya perlu jalan tengah, komunikasi yang baik. Nah, pemerintah harus menjadi jembatan komunikasi dari dua stakeholder ini. Berarti kita untuk memetakan puzzle-puzzle-nya nih terkait fenomena 30 perusahaan di Banten ini yang pindah ataupun gulung tikar. Pertama indikatornya itu terkait angka UMR yang membebani. Ya, itu. Kedua
iklim investasi di Banten yang harus dibikin ramah Betul. terhadap para investor. Betul. Nah, terlebih kan beberapa bulan ke belakang tahun 2025 ini banyak sekali kasus-kasus dugaan pemerasan Betul. ataupun mengganggu ya. Betul. Banyak contoh kasusnya juga yang sudah disidangkan hari ini. Betul. Apakah dua indikator itu menjadi faktor utama terkait banyaknya perusahaan yang Ya, pindah dari Banten? dua faktor itu berperan penting, tapi juga ada faktor-faktor lain. Memang faktor utama tadi ya, tapi faktor pertama ya adalah mahalnya UMR, dan itu memang disampaikan langsung oleh owner-owner perusahaan. Karena owner perusahaan-perusahaan itu tergabung dalam asosiasi perusahaan, misalkan Apindo itu perwakilan-perwakilan mereka menyampaikan seperti itu. Satu. Yang kedua ya tadi tidak ramahnya iklim investasi di sini. Contoh sederhana, saya mengikuti perkembangan Lotemat yang kemarin resmikan oleh Presiden. Iya. Itu prosesnya hampir 5 tahun. Betul. Dari pembebasan lahan. Ya. Bermasalah. Kenapa saya tahu? Karena saya yang mengikuti itu perkembangannya. Sudah pembebasan sudah oke, mau pembangunan ya banyaklah japren jatah preman ya. Nah, itu kan tidak ramah terhadap orang mau investasi, mau bangun pabrik, tapi sebelum mau bangun banyak direcokin, sehingga orang malas. Orang mau usaha kok direcokin gitu. Nah, itu pentinglah pemerintah memberikan perhatian khusus bagaimana iklim investasi ini ramah. Orang mau investasi di sini tuh gampang gitu ya. Gampang. Dengan gampangnya investasi, tapi bukan berarti ngegampangin ya. Tentu semua prosedur harus kita lewati dan ikuti. Tapi maksudnya tidak membebani. Nah, faktor lain adalah ini menjadi perhatian penting adalah SDM daripada masyarakatnya juga. Nah, kenapa penting SDM? Karena perusahaan itu sekarang sudah banyak menggunakan mesin, ya. Maka dia perlu SDM yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, terkadang kan harus kita akui orang kadang bekerja hanya siap melamar saja, tapi tidak dibarengi dengan SDM dia, kemampuan dia. Nah, perusahaan juga kan pasti mempertimbangkan dia punya kemampuan apa, kan gitu. Bisa nggak menggunakan mesin di perusahaan dia? Nah, itu kan makanya SDM juga perlu kita dorong agar SDM di Banten ini siap kerja. Nah, makanya saya selalu mendorong nih untuk SMK yang ada di Provinsi Banten agar link and match-nya sesuai. Nah, program vokasinya di SMK ini, lembaga-lembaga pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi ini nyambung juga nih terkait dengan dunia pendidikan kita. Jadi dunia pendidikan kita wabil khusus SMK harus menyiapkan yang jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Jadi selain dua faktor tadi juga ada faktor ya SDM juga, saya pikir itu. Itu tiga sekelumit masalah pengangguran di Banten. Nah, ada juga nih. Sejauh ini pengamatan dari Komisi 5 DPRD Banten itu terkait pekerja lokal ini, porsinya untuk saat ini berapa? Karena ini juga menjadi salah satu indikator bagaimana pengangguran di Banten ini agak sulit ditekan. Betul. Sejauh ini dari pengamatan DPRD Banten, berapa presentasi pekerja lokal yang diserap oleh perusahaan-perusahaan di Banten? Maksudnya lokal itu ya kasihan juga kalau tinggal Pandeglang harus cari kerja di Pandeglang, sedangkan perusahaannya sangat-sangat minim gitu. Maka dia harus menyeberang ke kota ataupun ke Kabupaten Serang. Sebenarnya kalau kami dari DPRD ya sudah mendorong agar dibuat perda tentang ketenaga kerjaan dengan mencantumkan misalkan minimal yang investasi itu harus merekrut dari pegawai masyarakat lokal minimal misalkan 10%.
Cuma perda itu pernah kejadian di Karawang, di mencantumkan kalau nggak salah 6-10%. Cuma perda itu dinilai rasis, dinilai apa ya, Diskriminatif. tidak ya diskriminatif ya. Nah, oleh karena itu maka perda itu dibatalkan oleh Kemendagri. Nah, kita bisa aja kita membuat perda misalkan harus 50% bukan 10%. Iya. Cuma apakah itu diterima oleh Kemendagri atau tidak? Karena Banten itu bagian daripada Indonesia. Yang kedua, apakah itu dinilai rasis atau tidak? Ketiga, itu diskriminatif atau tidak. Yang penting adalah sebenarnya gini, bagaimana kita tadi kembali, bagaimana masyarakat ini itu punya kemampuan, punya SDM. Ya. Jadi walaupun kita memberikan ruang yang banyak kepada masyarakat lokal, kalau masyarakat lokalnya tidak bisa mengambil peluang itu percuma juga. Iya, betul. Ya, misalkan ada sebuah pabrik di satu daerah A, kita memprioritaskan untuk masyarakat A itu. Tapi kalau masyarakat A-nya tidak punya SDM, tidak memang punya kemampuan untuk kerja di pabrik, kan tidak ini juga, tidak terakomodir juga gitu. Nah, oleh karena itu yang perlu kita dorong, tetap itu kita dorong, tetapi secara normatif saja. Kita kepada perusahaan-perusahaan kita himbau agar memprioritaskan penduduk sekitar, tapi tetap yang lebih poin pentingnya adalah bagaimana mendorong masyarakat kita punya SDM, punya kemampuan untuk siap kerja. Ya, gini, Kang Dewan, ada hal yang fundamental juga nih yang harus dibedah oleh kita biar masyarakat juga merasa dibantu oleh pemerintah terkait calo. Kadangkala ada lowongan pekerjaan yang harus membutuhkan biaya, sedangkan masyarakat yang ingin kerja dia untuk mencari uang. Betul. Dalam posisi dia tidak punya uang. Betul. Mereka dipaksa untuk meminjam sana sini, dan ini bukan hanya sekali dua kali kasusnya, case-nya ya, tapi banyak juga. Nah, apa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten untuk memberantas calo-calo ini? Misalkan dengan mendorong Disnaker untuk menciptakan satgas anti calo atau seperti apa? Ya, memang calo ini ya apa ya, disebut ada ya memang banyak cerita, disebut tidak ada ya banyak juga. Jadi gini, ketika kita ke pabrik, ketika kita melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan, itu mereka menyampaikan bahwa penerimaan mereka tidak supaya pakai calo, karena sistem penerimaannya sudah online, sudah lewat website kan begitu kan. Nah, jadi kita untuk mendeteksi calo ini memang harus benar-benar ada bukti konkret pelaporan kan begitu ya. Nah, yang kedua, ini memang harus kerjasama semua pihak. Satu, pihak perusahaan, dua, pihak Disnaker selaku pengawasannya, ketiga juga memang pekerjanya. Kalau jangan mau percaya sama calo tersebut. Itu. Nah, yang calo itu ada kan karena kadang-kadang memang timbul dari masyarakatnya yang pengen jalur instan. Nah, jadi ini kan supply and demand ya. Betul. Iya, jadi gitu. Nah, tapi tetap kalau memang itu terjadi, kita himbau kepada masyarakat kalau melamar kerja jangan lewat calo, ya itu satu. Yang kedua, kita juga sudah dorong untuk Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan secara optimal. Jadi kalau menurut laporan Disnaker sih, setiap ada lowongan pekerjaan itu si perusahaan tersebut melakukan sistem online. Sekarang ada namanya sistem penerimaan online. Nah, nanti Disnaker itu mempublishnya. Nah, itu jadi masyarakat bisa daftar secara online, gitu, seperti itu. Itu yang didorong oleh DPRD Banten untuk pengentasan masalah percaloan. Nah, ini mungkin agak sedikit imbauan ataupun edukasi untuk masyarakat terkait tadi
ke depan kita akan punya harapan nggak untuk mengentaskan pengangguran dan yang lainnya. Apa harapan dan pesan untuk masyarakat agar tetap optimis bahwa Banten akan berada di track yang benar untuk saat ini untuk diarahkan ke arah berkemajuan? Iya. Baik, sahabat Tribuners, bekerja itu penting ya. Dan kita juga pemerintah Provinsi Banten terus bergerak, berjuang bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dan bagaimana mendorong agar SDM masyarakat Provinsi Banten siap kerja. Tapi yang lebih penting juga adalah selain bekerja kita juga bisa berwirausaha. Nah, pemerintah Provinsi Banten saat ini juga sedang fokus bagaimana mendorong agar anak-anak muda, Gen Z, generasi milenial untuk berwirausaha dengan melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk perempuan dan banyak hal lah. Jadi dengan kita berwirausaha juga secara otomatis membuka lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran pun semakin berkurang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terus semangat dan sukses selalu untuk masyarakat Banten tercinta. Ya, Tribuners, itulah penjelasan dari anggota Komisi 5 DPRD Banten terkait masalah-masalah pengangguran yang ada di Banten. Saya Abdul Rosid, jurnalis Tribun Banten, undur diri dalam program ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.